Selamat malam Pak Ayu. Ini karena kami recordnya malam Pak, jam setengah 12 malam pada hari Selasa gitu. Jadi kami akan mempresentasikan tentang proyek kami yaitu sistem stok sanitasi yang memastikan ketersediaan dan kelancaran operasional toko. Jadi dalam era digital saat ini, pengelolaan stok barang menjadi sangat krusial bagi kelancaran operasional perusahaan, terutama di industri penjualan perlengkapan sanitasi. Sistem manajemen stok yang efektif dapat meningkatkan produktivitas dan performa perusahaan, serta membantu menghindari masalah seperti redundansi data dan kesalahan laporan. Tujuan pengembangan sistem manajemen stok ini yang pertama yaitu pencatatan stok, membantu staf dalam mencatat barang masuk dan keluar dengan tujuan untuk mengurangi kesalahan dalam pencatatan manual. Yang kedua, integrasi fungsi bisnis. Sistem akan mencoba menggabungkan fungsi penjualan dan pembelian ke dalam platform yang sama untuk memudahkan pengelolaan data. Yang ketiga, pengelolaan retur barang, memberikan dukungan dalam pencatatan retur barang untuk memfasilitasi pembaruan stok. Yang keempat, laporan dasar, menyediakan laporan dasar tentang stok penjualan, pembelian, dan retur yang mudah diakses oleh staf. Batasan proyek ini ada tiga. Yang pertama itu fokus barang. Jadi sistem ini akan fokus pada perlengkapan sanitasi, mempermudah pencatatan barang yang masuk dan keluar dari stok. Ini membantu staf dalam memantau ketersediaan barang secara lebih jelas dan efisien. Yang kedua, fitur sistem terbatas pada pengembangan fitur-fitur dasar yang meliputi pencatatan barang masuk dan keluar, pemantauan jumlah stok yang tersedia, serta penanganan proses penjualan, pembelian, dan retur barang. Yang ketiga, pengguna sistem dirancang khusus untuk digunakan oleh staf internal perusahaan. Dan arsitektur sistem dijelaskan oleh Mbak Sabila. Oke, untuk arsitektur sistemnya, di sini ada sistem manajemen stok sanitasi. Nah, untuk arsitektur sistem ini sama dengan blok sistem ya, Pak Yu. Jadi, ini gambarannya sistem manajemen stok sanitasi itu ada back end atau server side, ada front end atau client side, ada database-nya kita pakai MySQL, ada role pengguna kita atau sama dengan stakeholders. Backend-nya di sini itu ada Laravel Router, Controller, Eloquent ORM, Middleware, Migration, sama Blade Template Engine. Terus untuk front end-nya kita ada Blade Views sama Asset atau CSS. Jadi untuk database-nya ada tabel barang, tabel pembelian, tabel penjualan, tabel retur. Dan untuk role penggunanya kita ada administrator, staf pembeli, staf gudang, dan staf penjualan. Oke, bawah pan. Untuk back end-nya ini Pak kita Laravel, pakai Laravel PHP framework. Untuk front end-nya CSS, JavaScript. Untuk database-nya kita pakai MySQL. Tuh. Ya. Alur kerja sistem. Jadi alur kerja sistemnya itu yang pertama staff itu bakalan login untuk mengakses sistemnya. Kemudian memilih menu yang mau diakses yang mana. Jadi ada 4 menu yaitu pengelolaan barang, pembelian, penjualan sama retur barang. Nah setelah itu proses aktivitasnya. Jadi kalau misalnya pengelolaan barang, jadi nanti tampilannya ada tambah barang, edit barang, hapus barang. Kalau pembelian itu ada input pembelian, kemudian konfirmasi pembelian. Kalau penjualan itu ada input penjualan sama konfirmasi penjualan.
Kalau retur barang itu input retur, verifikasi retur, dan update stok, kemudian diproses. Di sini saya akan melanjutkan eh, penjelasan tentang use case diagramnya. Di sini ada tambah pembelian, ubah pembelian, hapus pembelian. Nah, nanti di bagian pembeli, itu nanti alurnya seperti mengelola data pembelian, terus habis itu mengelola data barang, dan mengelola retur pembelian. Dan untuk bagian gudang, itu mengelola data barang, untuk yang bagian gudang, untuk user, hanya bisa akses mengelola data barang. Dan untuk bagian penjualan, itu nanti eh, bisa mengakses mengelola data penjualan, tambah penjualan, ubah penjualan, hapus penjualan, serta mengelola data retur penjualan. Dan juga bisa dan nanti masuknya itu di pengelolaan data barang. Untuk yang bagian pembelian, itu nanti mengelola data pembelian itu ada 3 fitur, tambah, ubah, dan hapus. Untuk keterangannya bisa agak digeser mungkin ke bawah. Nah, untuk bagian pembelian, dokter ini bertanggung jawab untuk menambahkan data pembelian baru ke dalam sistem. Dan untuk ubah pembelian, untuk mengubah detail dari pembelian yang sudah ada, terus untuk hapus pembelian, menghapus entry pembelian yang tidak lagi diperlukan atau salah input. Dan untuk mengelola data pembelian, use case utama yang dilibatkan penambahan, pengubahan, dan penghapusan dan pembelian. Dan aktor juga dapat mengelola retur dari pembelian yang sudah ada. Dan bagian gudang hanya bisa untuk mengelola data barang saja. Aktor ini bertugas untuk inventaris barang yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengawasan stok barang saja. Tidak bisa mengedit. Untuk bagian penjualan, di sini di sini aktor bisa tambah penjualan, menangani penambahan data penjualan baru, terus ubah penjualan, mengubah informasi transaksi dan penjualan yang telah dicatat, dan setelah menghapus transaksi penjualan yang tidak valid atau salah input. Mengelola data penjualan, aktor ini mengelola keseluruhan data terkait penjualan, termasuk penambahan, pengubahan, dan penghapusan. Aktor ini juga bertanggung jawab untuk mengelola data retur penjualan. Sini saya akan menjelaskan manfaat sistem manajemen stok. Yang pertama yaitu ada akurasi data. Jadi sistem itu dapat mengurangi kesalahan pencatatan dan meningkatkan keakuratan data stok. Yang kedua, kita ada efisiensi operasional, yaitu integrasi fungsi bisnis yang memudahkan pengelolaan data dan mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga, ada kepuasan pelanggan, yaitu pengelolaan retur barang yang lebih baik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Next. Untuk kesimpulannya, yang pertama solusi komprehensif. Di sini sistem manajemen stok yang dikembangkan ini menyediakan solusi integrasi untuk mengelola stok, penjualan, pembelian, dan retur barang. Dan yang kedua ada peningkatan produktivitas. Jadi pengguna sistem ini itu dapat meningkatkan produktivitas dan performa perusahaan dengan mengurangi kesalahan pencatatan dan meningkatkan akurasi data. Yang ketiga ada dukungan pengambilan keputusan, yaitu kita menyediakan laporan dan informasi yang dasar disediakan sistem dapat mendukung pengambilan keputusan strategis perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, Pak. Terima kasih. Selamat malam.